Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mujahidi syahid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a jihadan jihadahu wa ba'd. Sahabat sekalian, kita berjumpa di video selanjutnya terkait Sholater fighting teknik ya, yang seperti diungkapkan atau dikupas di video sebelumnya ya, bahwa ada ya, sanad atau sandaran amal teknik-teknik gerakan bela diri yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita semua, khususnya yang mengaku sebagai umatnya, yaitu ada di dalam gerakan sholat dengan satu pernyataan yang sederhana, lugas dan tegas: sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, di dalam salat itulah ada dasar-dasar teknik-teknik gerakan bela diri yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya tentunya ya. Karena sayang sekali ya, amal ini kita lakukan sehari-hari tapi tidak ada manfaat lebih selain hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Tidak mungkin disebutkan sholat sebagai tiang agama kalau di dalamnya tidak mengandung semua unsur-unsur kebaikan. Minimal ilmunya atau minimal dasarnya, termasuk bela diri. Itu kita yakini ya. Itu kita harus selalu husnuzon kepada Rasulullah. Bahwa Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan ilmu-ilmu yang pasti bermanfaat untuk kita semua ya, dan mustahil Rasulullah melakukan itu ya. Baik, kita coba telusuri dari mana mulainya dasar-dasar teknik gerakan bela diri dalam sholat. Tentu saja kita awali dari posisi berdiri. Berdiri seperti ini. Berdiri ketika kita akan melakukan sholat, di mana posisinya harus sempurna seperti ini. Ya berdiri seperti ini, apalagi gitu. Udah lagi. Di mana dari posisi berdiri ini sekurang-kurangnya nanti akan menjadi 3 bagian penting dari gerakan-gerakan bela diri. Ya. Dengan berbagai macam variasi ya, bentuknya sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga dengan apa ya, rasa ya, atau rasa ya, apa ya ya, rasa ya, rasa selera ya, selera siapapun yang mempraktekannya. Apa saja 3 bagian itu? Yang pertama nanti adalah kuda-kuda, stand, posisi dasar, posisi persiapan. Kemudian yang kedua pola langkah, langkah. Yang ketiga serangan dengan menggunakan kaki, atau juga sering kita kenal dengan istilah tendangan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama apa? Posisi stand atau kuda-kuda. Yang kedua pola langkah ya. Dan ketiga adalah serangan dengan kaki. Ayo kita mulai dari kuda-kuda. Kuda-kuda paling dasar adalah berdiri seperti ini. Berdiri sholat adalah kuda-kuda paling dasar, dimana kalau kita perhatikan ya, nanti perkembangannya banyak. Tadi disebutkan sesuai dengan kebutuhan dan selera yang mempraktekannya.
Makanya nanti akan kita kenal atau kita lihat ada kuda-kuda seperti ini misalnya. Posisi siap. Kemudian seperti ini. Atau juga ada yang dengan posisi silang. Tapi semuanya berawal dari posisi berdiri. Jadi berdiri ini adalah kuda-kuda atau persiapan paling dasar dalam setiap pertarungan atau praktek seni bela diri. Yang kedua, pola langkah. Pola langkah nanti tentunya disebutkan sesuai keperluan. Kalau pola langkah berarti artinya pergerakan itu. Pergerakan dari kuda-kuda. Yang pertama gerakan dasar adalah maju mundur. Maju mundur. Kemudian geser kiri kanan. Atau gerakan diagonal. Kemudian berputar. Semuanya berasal dari gerakan seperti termasuk nanti ya, ilmu bela diri yang paling dasar yaitu melarikan diri atau lari ya. Itu semua berasal dari posisi berdiri ya, seperti itu. Dimana kalau kita pahami dan kuasai ya, ketika kita menguasai pola langkah, maka 90% dari pertarungan bisa kita menangkan. Kenapa? Karena ketika kita mengambil pola langkah ya, itu nanti akan bermanfaat untuk menyerang, kemudian menghindar ya, dan sebagainya yang terkait dengan pola langkah, variasi gerakan dan sebagainya ya, terkait bela diri. Tadi disebutkan sesuai kebutuhan dan selera masing-masing. Karena aliran bela diri juga ternyata berdasarkan kebutuhan, juga selera siapa yang mempraktekannya atau yang memulai untuk menemukannya. Nah, yang ketiga yaitu serangan dengan kaki ya, atau sering kita sebut istilah tendangan dengan berbagai macam variasi dan bentuknya. Ada tendangan seperti ini ya. Kemudian ya, semuanya berasal dari posisi berdiri ketika salah. Maka sudah seharusnya ketika kita mengaku sebagai seorang muslim ya, sekurang-kurangnya memahami dan bisa mengamalkan ya, seni bela diri sebagai bagian dari titipan Rasulullah untuk kita amalkan ya, untuk kita jadikan sebagai sekurang-kurangnya ya, menjadi jalan, menjadi wasilah kita dicintai oleh Rasulullah, yang mudah-mudahan nanti kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena kita mengamalkan apa yang beliau titipkan untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dengan bahasan yang lebih rinci, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.